Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya al-mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi berkenaan dengan istiqdal wakaf. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya. Kita masih diberi iman Islam. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita belajar bersama terkait dengan istiqdal. Apa itu sebetulnya istiqdal? Berangkat dari nasihat Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ingin menyerahkan sebidang tanahnya di Khaybar yang berupa kebun kurma waktu itu. Dan ini subur sekali. Dan beliau menyatakan kepada Rasulullah, apa yang tidak aku lakukan? Maka Nabi menyatakan, tahanlah pokoknya, tanah itu ditahan dan sedekahkan hasilnya. Habis aslaha wasabbir thamarataha. Ini adalah prinsip dari pemberdayaan wakaf produktif. Dari pernyataan Nabi Muhammad SAW tersebut, maka ada dua prinsip yang membingkai terkait dengan kaidah wakaf itu. Yakni yang pertama, prinsip keabadian. Jadi artinya harus kekal barang wakaf itu. Terus yang kedua, prinsip kemanfaatan. Jadi memang aslinya wakaf itu apapun, dalam bentuk apapun, seharusnya bermanfaat dan berkelanjutan sampai kapanpun. Kita kembali pada tema kita pada hari ini, saat ini, yaitu terkait dengan istiqdal. Apa sebetulnya istiqdal itu? Istiqdal diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai penggantinya, atau mengeluarkan harta benda wakaf untuk diganti dengan yang lain. Ada juga yang mengartikan bahwa istiqdal itu adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf dan menggantikannya dengan barang lain. Al-ibdal diartikan sebagai penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak. Misalnya seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian, maka dengan barang lain yang berupa tanah juga untuk bangunan. Terus kenapa sampai timbul yang namanya istiqdal wakaf itu? Ada beberapa memang. Yang pertama, aset itu tidak produktif. Misalnya tanah atau perkebunan yang rusak, misalnya karena bencana alam, ditinggalkan masyarakat, kemudian dijual selagi bisa memberi manfaat lebih besar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tidak strategis lagi. Contoh, lahan yang awalnya tempat ibadah, masjid, musola, surau, dan seterusnya, sudah ditinggalkan oleh masyarakat karena apa? Daerah sekitarnya sudah tidak dijadikan pemukiman. Misalnya seperti di lingkungan kita di Jawa Timur ini ada yang terdampak lumpur Sidoarjo. Nah itu masyarakat sudah tidak ada. Maka yang di sekitar terdampak lumpur itu dilakukanlah yang namanya istiqdal. Dalam undang-undang disebut Undang-Undang Wakaf pasal 24 mutasi. Atau ada orang yang menyatakan islah, ya, tapi bahasa Undang-Undang pasal 34, PP 42 2006 dan PP yang terbaru PP 25 tahun 2012 itu adalah proses mutasi. Dan itu kita bicarakan agak panjang di belakang. Jadi tidak strategis lagi. Karena apa? Masyarakat atau jamaah yang biasa di musola atau di masjid itu sudah tidak ada lagi.
maka harus proses untuk mutasi atau istibdal wakaf tadi. Yang ketiga, manfaat semakin kecil. Contoh, ternak ya, yang semakin tua dan tidak produktif setelah diperah susunya, misalnya sapi ya, atau kambing, atau tawar dan seterusnya, dijual untuk membeli ternak, anak-anak lagi akan memberi manfaat. Atau kemarin ketika terjadi kasus penyakit di sapi ya, mulut dan apa itu namanya, mulut sapi itu maka nadir yang kreatif itu harus segera dijual ketika dia masih sehat, dan itu sudah dilakukan oleh salah satu nadir yang di Jawa Timur ini, yakni nadir Pondok Pesantren Al-Amin Kediri. Beliau langsung menjual dari beberapa sapi yang masih sehat, dijual dan diganti dengan ternak yang lebih kuat, tahan terhadap wabah atau bencana atau penyakit, yakni kambing ottawa, dan jumlahnya lebih banyak, sehingga untuk menjaga keberlangsungan daripada harta benda wakaf itu sendiri. Manfaatnya juga semakin besar ketika itu diganti. Sapi memang kelihatannya besar dan nilainya memang tinggi, tapi kalau mati kan juga hilang nanti kemanfaatannya, keabadiannya juga tidak kita peroleh. Makanya itu langsung cepat-cepat diganti. Jadi itulah yang model tiganya. Terkait dengan pendapat di antara mazhab ya atau ulama fikih mengenai istibdal wakaf itu memang ada selisih pendapat ya. Ulama yang menitikberatkan keabadian wakaf, apapun kondisinya, kelestarian dan keberadaan barang wakaf itu harus tetap dijaga, tidak boleh ditukar, dijual dan seterusnya. Ulama yang menitikberatkan kebermanfaatan wakaf bisa dilakukan istibdal bila harta benda wakaf itu sudah tidak memberi manfaat sebagaimana kemauan wakif atau kondisinya mengkhawatirkan akan rusak dan seterusnya, tidak manfaat lagi. Jadi memang ada dua pendapat itu tersendiri ya. Terus bagaimana menurut Undang-Undang 41 2004 terus dijabarkan di Peraturan Pemerintah 42 tahun 2006 dan yang terbaru Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018. Nah, memang terkait dengan perubahan status harta benda wakaf itu ditukar atau diubah peruntukannya itu oleh nadir melalui PPAI. PPAI itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Di struktur Kementerian Agama itu adalah di kantor urusan agama kecamatan ya. Jadi mendaftarkan prosesnya ya, dia mendaftarkan terkait dengan prosesnya itu. Memang di bab 4 terkait dengan perubahan status harta benda wakaf di pasal 40, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan itu dilarang. Pertama, dijadikan jaminan. Jadi nggak boleh, meskipun itu strategis, barangnya bagus, hartanya apa itu dinilai appraisal atau NCUP-nya luar biasa, buat jaminan itu nggak boleh. Disita juga nggak bisa. Jadi meskipun itu pemerintah menyita nggak boleh, karena wakaf itu nggak Allah, sudah Gusti Allah sudah nggak bisa. Terus yang berikutnya dihibahkan, nggak boleh, meskipun wakif itu sudah mewakafkan juga nggak bisa dihibahkan ke anaknya atau ke siapa, nggak boleh. Kalau sudah keluar yang namanya AIW, akta ikrar wakaf, maka itu sudah hak Allah, belum sertifikatnya. Apalagi sudah sertifikat wakaf, itu sangat kuat sekali. AIW saja itu sudah kuat. Lalu dijual apalagi, nah, ini dijual nggak boleh. Terus diwariskan, jadi nggak ada wakaf diwariskan itu. Yang boleh dan bisa diwariskan itu apa? Nilai amalnya. Nah itu, ya, jadi nilai amalnya. Jadi ketika kita mewakafkan sesuatu harta benda wakaf, baik tanah, bangunan maupun uang, nah ini ada wakaf uang ya.
itu nilainya kita memperoleh, kemanfaatannya kita oleh bagi si wakif ya. Tapi diwariskan nggak bisa. Meskipun kalau terkait dengan wakaf uang bisa juga sih nilai wakaf uang itu diwariskan kepada ahli waris, tapi nggak boleh dimiliki nilai kemanfaatannya. Lalu yang kedua, ditukar yang berikutnya ya, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalian hak lainnya. Nah terkait yang F itu memang ada ketentuan. Ditukar atau dialihkan itu bisa dilakukan ketika itu dituntut sesuai kebutuhan RUTR, Rencana Umum Tata Ruang, untuk kepentingan umum. Maka itu ada proses yang namanya mutasi. Nah, jadi begitu. Jadi di pasal 41 jelas. Di ayat 1, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf F itu dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang RUTR pemerintah ini ya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Ini yang penting. Jadi nggak bisa, misalnya masjid, kepentingan umumnya itu dibuat sesuatu yang melanggar syariah, misalnya sesuatu yang tidak manfaat, kemaksiatan seterusnya. Tapi saat ini, alhamdulillah pemerintah kita kepentingan umum berupa apa? Jalan tol, ya dari mulai Jakarta sekarang sampai terakhir di Probolinggo. Kalau yang di Jawa ya itu banyak sekali masjid, musola, makam, ya terus apa lagi tanah sawah yang memang harta benda hartanya dari asetnya masjid yang terkena. Itu kita sudah beberapa kali melakukan istilahnya survei sekaligus kita merekomendasi terkait dengan penukaran harta benda tersebut. Terus yang kedua, pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah ya, memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama dalam hal ini atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia BWI pusat. Jadi prosesnya ini nggak langsung ketika Nadir mengajukan terus langsung dapat izin, tidak. Ada proses panjang dan ada yang namanya checklist. Checklist itu persyaratan, ya persyaratan. Dan itu ada ketentuan juga. Kalau sebelumnya itu berapapun luasnya, misalnya 10 meter, 100 meter, 1000 meter, langsung ke menteri. Di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, Kanwil, Kemenak maupun di Jawa Timur, cuma merekomendasi, memberikan catatan. Tapi setelah peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 terbit, maka ada pengalihan kewenangan. Yang sebelumnya berapapun jumlah luasnya itu ke pusat, sekarang tidak, 5.000 ke bawah, ya 5.000 meter ke bawah tempat tanah ya, bangunan, maka itu cukup yang memberikan izin pendelegasian dari Menteri Agama ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Tentunya proses itu juga tetap mengikuti persyaratan checklist yang telah ditentukan oleh peraturan undang-undang atau regulasi. Gitu ya. Terus harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengujian sebagian dimaksud ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Jadi nanti ada pin appraisal namanya. Jadi nggak bisa Nadir menentukan, oh saya kepingin segini nilainya, nggak bisa. Jadi harus istilahnya ada tim appraisal independen yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menakar nilainya aset wakaf itu berapa. Misalnya 1 miliar, nah ini harus tanah penggantinya nilainya juga harus 1 miliar. Syukur-syukur bisa luas dan nilainya itu lebih banyak.
itu lebih bagus. Jadi itu nanti diatur ya di undang-undang peraturan seperti itu. Jadi penukaran harta benda wakaf, ya. Jadi kita ngomong sudah penukaran, mutasi ya, atau istibdal tadi. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Dan ini prosesnya tidak langsung begitu saja, nanti ada tahapan-tahapan. Ada yang namanya pleno di tingkat provinsi antara BWI provinsi, kalau kebetulan di Jawa Timur dan Jawa Timur dengan kami dengan Jatim, juga dari tim yang terbaru dari PP 2018 itu. Tim itu ketuanya tidak lagi Pemkot atau Pemkab sebagaimana PP 42 2006, tapi langsung di Kemenak Kabupaten Kota ketua timnya. Itu langsung nanti untuk tim di situ, dan kita dari kami melakukan survei dengan BWI provinsi. Kalau memang sudah clear dan persyaratan checklist itu yang dikehendaki kita sesuai, maka kita ajukan. Kalau memang luasnya lebih dari 5.000, kita ajukan informasikan ke Dirjen Bimas Islam, ya, Jakarta Menara Pusat. Terus mereka dengan BWI Pusat turun meninjau lapangan, survei lokasi juga, benar ini, sesuaikah ini? Nah, seperti itu. Kalau memang sudah sesuai, ya masih ada proses lagi, karena kehati-hatian ini ya, kehati-hatian. Harta benda wakaf itu nggak boleh sembarangan dikeluarkan atau ditukar. Ketika itu sudah menguntungkan, apalagi bisa produktif, lebih strategis dan seterusnya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, catatan-catatan itu yang dipertimbangkan untuk dikeluarkan atau tidaknya izin tertulis. Kalau memang kurang dari 5.000 dari Kakanwil Kementerian Agama, kalau memang lebih dari 5.000, maka Menteri Agama yang punya kewenangan. Gitu. Baik, model istibdal wakaf yang diatur dalam perundang-undangan tentang wakaf itu memang belum mengakomodir semua model istibdal wakaf yang ada dalam fikih, ya, dari perbedaan tadi, seperti istibdal wakaf secara parsial, karena kita juga kadang-kadang menjumpai tidak semua dari harta benda wakaf berupa tanah atau bangunan itu semua terkena untuk dimutasi, karena cuma separuh dan seterusnya. Terus ada istibdal wakaf dengan harta benda pengganti yang tidak sejenis. Misalnya tanah yang tempatnya itu strategis, tapi dia diganti dengan tanah yang perkebunan atau sawah dan seterusnya. Nah ini kan beda, misalnya di tengah kota. Nah seperti ini kita masih belum di undang-undang kita. Sementara ini baru di ranah RUTR yang bertata ruang berupa fasilitas umum jalan raya, tol dan seterusnya, ya, atau yang terdampak seperti yang saya contohkan di depan, dan ini lumpur, korban lumpur Lapindo itu ya di Sidoarjo itu. Jadi apabila model-model istibdal wakaf itu memang menjadikan harta benda wakaf lebih berkembang, kenapa tidak? Lebih maslahat misalnya, lebih bermanfaat, lebih produktif, maka seharusnya regulasi ada peraturan undang-undang yang kita tentang wakaf yang kita dapati sekarang ini 41 2004, 42 2006, dan PP yang terbaru itu 25 tahun 2018, kenapa tidak diakomodir? Sehingga apa? Nilai kemanfaatan dari si wakif terhadap mauquf alih kemanfaatan harta benda itu sendiri menjadi maksimal dan menjadi sah dan legal untuk dilaksanakan. Banyak contoh. Kebetulan kami pernah di teman-teman Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur ini studi tiru ya, studi tiru di Singapura yang namanya Waris. Itu ada lembaga wakaf Nadir
yang ditunjuk oleh MUI-nya Singapura, agama dari Singapura untuk mengelola aset wakaf. Dan itu seringkali tanah wakaf atau tanah di Singapura itu sangat berarti, nilainya luar biasa. Tapi ketika dia itu diberdayakan dengan baik, maka tanah wakaf yang dulunya itu cuma sekedar tempat ibadah berupa masjid, itu kebetulan kami juga sempat sholat di sana, itu sekarang sudah tidak hanya masjid. Di atasnya bisa disewakan jadi pertokoan yang produktif, perkantoran yang bisa disewakan. Nah kalau itu bisa diwujudkan, alangkah indahnya. Dan di Indonesia sangat banyak sekali yang namanya aset wakaf itu. Bahkan ada yang hitung jumlah aset tanah wakaf kita itu kalau dikumpulkan dengan luasnya negara Singapura, itu lebih luas tanah wakaf kita di Indonesia. Jadi mudah-mudahan sekali lagi perundangan kita ini juga mengakomodir nanti terkait dengan wakaf model istidal yang parsial, yang tidak sejenis, bagaimana kalau memang bisa dikumpulkan dan itu bisa diberdayakan untuk kemaslahatan umat, itu luar biasa. Meskipun di Jawa Timur ini sudah mulai ya, ada wakaf produktif berupa SPBU di Lumajang, ada berupa ruang fit room di Malang, ya, ada berupa toserba, ada berupa rusunawa dan seterusnya. Nah ini kalau kita berkembang seterusnya, maka insya Allah kita akan melihat kemanfaatan sebagaimana Nabi menyatakan sebuah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Ketika anak manusia ini meninggalkan dunia ini, maka terputuslah seluruh amalnya illa min thalathin, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Dan jumhur ulama menyatakan itu adalah wakaf. Lalu yang kedua adalah awal dan solihin Allah. Maaf, yang kedua adalah ilmu yuntafa'ubi, ilmu yang manfaat. Tentunya di antara kita pasti pernah memperoleh ilmu, baik yang formal maupun yang non formal. Ketika itu kita tularkan pada orang lain dan saudara kita itu memanfaatkan dengan seterusnya, maka ketika kita dipenuhi Allah, insya Allah kembali kepada kita. Yang terakhir adalah Allah dimsolihin Allah, doa anak yang soleh atau solehah. Kita dilahirkan dari ibu kita, dan mari kita doakan orang tua kita, meskipun mereka masih hidup, lebih sudah meninggal, itu insya Allah akan jadi jariah kita bersama. Terkait dengan wakaf juga begitu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan atau mengamalkan salah satu apa yang diajarkan Rasulullah terkait dengan wakaf itu, sehingga insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.